Oke, pada slide ini akan dijelaskan tentang penggaraman. Jadi penggaraman merupakan salah satu metode untuk mengawetkan bahan makanan. Biasanya bahan makanan yang diawetkan dengan metode penggaraman ini adalah ikan. Kenapa penggaraman bisa mengawetkan bahan makanan, terutama pada ikan? Karena prinsipnya garam ini nantinya akan mengeluarkan cairan yang ada di dalam tubuh ikan sehingga keluar dan menyebabkan kadar air di dalam tubuh ikan menjadi berkurang, sehingga makanan bisa awet karena kadar air yang terkandung berkurang. Proses tersebut dinamakan proses osmosis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan penetrasi. Jadi kecepatan dari proses osmosis tadi ditentukan beberapa faktor, diantaranya tingkat kemurnian garam yang kita pakai, ketebalan daging ikan, kesegaran ikan, temperatur ikan, dan konsentrasi larutan garam yang digunakan. Yang melatar belakangi dari praktikum penggaraman ini adalah seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk memperpanjang masa simpan bahan makanan, dalam hal ini ikan, karena dengan pengurangan kadar airnya. Metode penggaraman sendiri dibagi menjadi 3, atau ada 3 metode yang digunakan dalam proses penggaraman, yakni penggaraman kering atau dry salting, penggaraman basah atau wet salting, dan can salting. Untuk penggaraman kering sendiri seperti yang ada pada video ini, yakni ikan hanya dilumuri dengan garam lalu didiamkan hingga kadar airnya berkurang atau proses osmosis terjadi. Pada prinsipnya penggaraman kering seperti itu. Lalu selanjutnya ada penggaraman basah. Bedanya dengan penggaraman kering, pada penggaraman basah ini kita larutkan garam yang kita pakai dengan air, jadi untuk merendam ikan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada can salting. Sebenarnya tekniknya sama dengan penggaraman kering, tetapi pada can salting ini tidak menggunakan wadah, jadi ikan yang ada di lantai langsung ditaburin dengan garam. Untuk alat dan bahannya sendiri, di sini alatnya ada yang pertama pisau, telenan, piring lepek, baskom, dan nampan. Untuk bahannya sendiri ada ikan lele dan garam. Untuk cara kerjanya sendiri, langkah yang pertama kita harus menyiapkan bahannya. Bahan di sini yang kita gunakan adalah ikan lele dan garam. Pada video kali ini garam yang saya gunakan ada 2 perlakuan, yaitu perlakuan 20% dan 40%. Itu artinya garam yang saya gunakan di sini diambil dari 20% dan 40% dari berat ikan. Nah, setelah itu bersihkan ikan dari jeroan maupun kotorannya. Habis itu dipotong menjadi beberapa bagian, tinggal nanti setelah itu garam tadi tinggal dicampur saja dengan ikan. Kalau kira-kira kita udah ngerasa homogen, kita diamkan selama
24 jam di bawah sinar matahari. Lalu setelah 24 jam kita amati perubahan fisiknya, perubahan apa saja yang terjadi, dan nanti dihitung rendemennya. Nah, jika tadi kita sudah memperlihatkan bagaimana pendahuluan tentang dasar teorinya, alat dan bahan, cara kerja, nanti habis ini saya akan kasih langsung bagaimana cara penggaraman yang sangat mudah. Check it out. Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa Arwibowo. Di sini saya sebagai asisten pengawetan. Di sini saya akan memandu untuk penggaraman. Di sini kita menggunakan ikan lele dan garam untuk bahannya. Untuk garamnya sendiri saya menggunakan dua perlakuan. Yang satu 20% dari berat ikan, yang kedua 40% dari berat ikan. Untuk alatnya sendiri yang saya pakai ada pisau, telenan, baskom, ini lepek, sama nanti ada nampan buat pengeringan. Langkah yang selanjutnya kita tinggal menaburkan garam sesuai perlakuan tadi. Ini di sebelah kiri untuk perlakuan yang 20%. Untuk yang kanan perlakuan 40%. Jadi ikannya tinggal diulengin aja hingga semua garamnya tercampur dan meresap ke ikannya. Setelah kira-kira garamnya sudah mencampur merata di ikannya, kita tunggu sampai 24 jam. Nanti setelah 24 jam baru kita hitung rendemennya. Jadi kita membandingkan bagaimana perlakuan 20% dan perlakuan 40%. Ya, ini merupakan hasil setelah 24 jam ikan mengalami perlakuan dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang biru, wadah biru merupakan ikan dengan perlakuan penggaraman 40% dan yang merah dengan penggaraman 20%. Bisa kita lihat pada wadah biru dengan perlakuan 40% ini tekstur ikan itu teksturnya lebih keras daripada yang dengan penggaraman 20%. Selain itu, kalau penampakannya ya nggak berbanding jauh lah, sama-sama jernih ini bentuk ikannya, sama-sama bening, sama-sama putih. Tapi di sini ada yang membedakan, cairan yang keluar dari daging ikan lebih banyak pada wadah biru dengan perlakuan penggaraman 40% daripada wadah merah yang hanya dengan penggaraman 20%.